Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi ergonomi, membahas tentang fisiologi kerja. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal dan internal pada beban pekerja. Terus teknik pengukuran, evaluasi, atau perencanaan dan pengendalian tersebut. Faktor eksternalnya yaitu shift kerja. Dalam shift kerja, karena keadaan tersebut yang bekerja pada shift malam itu lebih mudah mengantuk dan lelah. Karena pada shift malam bekerja lebih identik untuk istirahat. Oleh karena itu biasanya pekerja malam lebih mengantuk daripada pekerja yang siang. Sedangkan iklim kerja panas, yaitu seorang tenaga kerja akan bekerja dengan efisien dan produktif bila lingkungan tempat kerjanya nyaman, atau dapat dikatakan efisiensi kerja optimal dalam daerah nikmat kerja, tidak panas dan tidak juga dingin. Dengan faktor internalnya itu usia, status anemia, masa kerja, kualitas tidur, dan beban kerja. Adapun usia di sini akan tetapi karyawan yang berusia muda juga dapat mengalami kelelahan kerja yang tinggi. Dikarenakan kelelahan tersebut bisa terjadi dalam keadaan pekerjaan yang sangat monoton. Kondisi kerja yang berulang-ulang atau monoton dapat menyebabkan rasa bosan serta menjadikannya karyawan merasa lebih lelah dan jenuh. Dengan status anemia dikarenakan faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja. Bukanlah hanya faktor kadar hemoglobin. Dalam perannya hemoglobin sebagai penyokong gizi dalam tubuh ya. Dikarenakan fungsi hemoglobin itu sangatlah penting, satu-satunya sebagai pengangkut zat gizi ke seluruh tubuh. Sedangkan masa kerja lumayan lamanya karyawan bekerja terhitung mulai dari pertama kali dia masuk kerja sampai saat ini dia bekerja. Selain itu adanya faktor lain yang mempengaruhi seperti monotoni kerja, terus lingkungan fisik kerja, dan faktor individu dapat menjadi pemicu terjadinya kelelahan. Sedangkan kualitas tidur salah satu faktor yang berhubungan dengan penyebab terjadinya kelelahan adalah gangguan tidur. Yang ini antara lain dapat dipengaruhi oleh kurangnya waktu tidur dan gangguan pada jam biologis tubuh atau circadian rate akibat shift kerja. Sedangkan beban kerja secara umum itu berbeda-beda dikarenakan perbedaan pekerjaan yang dilakukan. Jadi untuk setiap beban kerja itu para karyawan tergantung pada pekerjaannya masing-masing. Jadi beban kerja yang diterima karyawan diperoleh dari kondisi lingkungan kerja fisik. Ini seperti contoh posisi kerja berdiri dan terkadang membungkuk, serta uap panas keramik yang baru keluar dari kiln juga menyebabkan karyawan mudah merasa haus. Di bagian glass plate juga karyawan bertugas mengangkut bahan baku pembuatan keramik tanpa alat bantu dari perusahaan tersebut. Jadi beban kerja karyawan pada bagian ini mungkin lebih berat dibandingkan bagian lainnya, dikarenakan membutuhkan energi yang lebih besar untuk mengangkut bahan baku tersebut. Ini sekarang kita bahas teknik pengukuran. Adapun penelitian dalam menggunakan metode ini yaitu analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di bagian produksi PT Awana Anugrah Keramik
yang berjumlah 168 orang. Teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling dengan teknik simple random, sedangkan diperoleh sampel sebesar 75 orang pengumpulan data primer. Ini yang digunakan menggunakan kuesioner dan alat sekunder atau studi dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis data yaitu chi-square. Sedangkan evaluasi perencanaan pengendalian tersebut itu adapun cara yang untuk mengendalikan kelelahan kerja yang diakibatkan beban kerja. Sebaiknya pihak perusahaan memperhatikan kebutuhan karyawannya. Seperti yang pertama itu yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan, disarankan sebaiknya menyediakan alat bantu angkut, seperti crane untuk mengangkut bahan baku, keramik untuk menghindari kelelahan kerja yang diakibatkan oleh beban kerja yang berlebihan, supaya karyawan dapat bekerja lebih ringan dan produktivitas kerjanya meningkat dan tetap semangat untuk melakukan pekerjaannya dengan mudah. Terus yang kedua itu perusahaan disarankan sebaiknya mengonfirmasikan kepada karyawan untuk minum air sebanyak 150-200 ml setiap 15-20 menit, serta menyediakan fasilitas air minum untuk karyawan dengan jarak yang relatif dekat dari semua area tempat kerja untuk menghindari adanya dehidrasi karena kan iklim kerja yang panas. Jadi karyawan juga harus perlu banyak minum air putih supaya tidak terjadi dehidrasi. Karena jika terjadinya dehidrasi, otomatis cairan yang di dalam tubuh itu akan berkurang dan kelelahan akan lebih cepat terjadi pada karyawan tersebut. Terus yang ketiga itu pihak perusahaan sebaiknya memperhatikan gizi pekerja, seperti memberi asupan gizi yang sesuai dengan beban kerja karyawan, terutama karyawan yang bekerja pada malam hari. Ini sangat penting karena di malam hari karyawan harus banyak asupan gizi supaya tidak mengantuk saat bekerja dan selalu produktivitas dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat itu karyawan diharapkan dapat mengendalikan gejala timbulnya kelelahan, dan pihak perusahaan disarankan sebaiknya memberi izin kepada karyawan untuk beristirahat setiap 1-2 jam kerja selama 5-15 menit untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.